Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan video yang telah kita posting beberapa waktu lalu, yaitu cat ulang Honda CR-V generasi ketiga ya. Nah, pada postingan yang lalu kita memposting video proses pengecatannya ya, mulai dari epoksi sampai pengecatan. Namun kali ini kita akan melanjutkan proses clear coat ya. Dan sebenarnya untuk proses clear coat tidak dijedah terlalu lama ya teman-teman, melainkan hanya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya. Jika terlalu lama dijedah atau dijarak, itu akan menimbulkan efek buruk juga ya teman-teman terhadap clear coatnya nanti, karena daya rekat clear coat tidak maksimal sehingga tidak akan bertahan lama ya. Clear coatnya tidak akan bertahan lama, itu biasanya akan ngelupas seperti stiker ya. Nah, itu biasa yang terjadi ya teman-teman. Namun untuk jangka pendek sih tidak ada ya dampak negatifnya ya. Ya hanya saja dampak panjangnya, kalau kita mau garansi 1 tahun itu nggak mungkin bisa ya kalau jeda intervalnya terlalu lama ya. Karena dalam 6 bulan atau 5 bulan clear coat akan ngelotok seperti stiker ya teman-teman. Jadi kita tidak dijeda terlalu lama ya, melainkan jeda hanya 30 menit sampai 1 jam ya, itu paling lama ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan proses clear coatnya ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa untuk clear coat kita menggunakan clear coat bell coat 6300 ya. Untuk warna hitam bell coat 6300 tidak diragukan lagi ya teman-teman, karena bell coat 6300 sangat keras ya. Jika teman-teman biasa mengalami masalah pada clear coat untuk mobil warna hitam, solusinya menggunakan bell coat 6300 itu cukup maksimal ya teman-teman untuk melakukan clear coat mobil warna hitam ya. Karena selama saya menggunakan clear coat bell coat 6300 untuk mobil warna hitam atau warna-warna gelap, itu cukup baik ya teman-teman. Proses pengeringannya sangat singkat dan tidak membutuhkan waktu lama ya teman-teman. Meskipun pengecatan di luar ruangan ataupun non open ya, sehingga kita tidak khawatir tampilan cat kita nantinya akan kusam setelah keluar 1 bulan atau 2 bulan ya teman-teman. Nah, dengan clear coat ini meskipun sudah 1 tahun, mobil kembali masuk ke bengkel, clear coatnya masih tetap kinclong ya, masih tetap kilap seperti halnya waktu mobil itu keluar dari bengkel kita tadinya ya. Di sini ada yang sedikit ingin saya jelaskan juga ya teman-teman mengenai clear coat ya, ataupun mengenai thinner ya, thinner dari clear coat itu sendiri ya. Banyak teman-teman di luar sana yang mempermasalahkan ya masalah thinner, apakah bisa menggunakan thinner ND atau thinner A ya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lebih rinci ya teman-teman. Untuk thinner, sebenarnya jika clear coat PU itu sebaiknya kita gunakan thinner PU ya teman-teman. Bisa saja kita gunakan thinner ND atau thinner A ya. Sekalipun thinner kiloan juga itu bisa ya teman-teman. Tetapi apakah kita yakin akan hasilnya ya teman-teman? Karena jika clear coat PU diencerkan dengan thinner yang notabene bukan PU, itu akan tidak senyawa ya teman-teman. Bisa kilap, bisa kinclong saat kita clear coat. Namun apakah dia akan berubah atau tidak di kemudian harinya ya teman-teman? Karena daya kilap dari clear coat itu sendiri biasanya tergantung dari pengencernya juga ya teman-teman. Jika pengencernya tidak senyawa, maka daya kilap akan berkurang nantinya ya. Semakin hari semakin berkurang daya kilapnya. Bahkan bukan hanya berkurang daya kilap ya, bisa saja tidak mengkilap sama sekali ya, tidak bisa dipoles ataupun diperbaiki sama sekali nantinya ya, jika salah menggunakan thinner ya. Itu yang perlu saya jelaskan ya. Kalau bisa ya bisa ya, apapun thinnernya ya bisa, kalau mau kita paksakan ya, kalau kita tidak memikirkan di kemudian harinya ya. Karena kita akan mendapatkan hasil yang lebih awet, lebih panjang, dan bisa digaransikan ya, kita harus menggunakan thinner sesuai rekomendasi dari produk clear coat itu sendiri ya. Nah, itulah yang perlu saya luruskan di sini ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki proses aplikasi clear coat lapis pertama ya. Dan untuk clear coat, jika kita melakukan clear coat full body bersamaan dengan rope, maka kita harus selesaikan pada bagian rope saja dulu ya. Karena apa? Karena bagian rope tidak bisa kita dirikan ya, atau kita miringkan ya, sehingga rope akan lebih rentan terkena debu ataupun partikel-partikel yang melayang di bawah angin ya teman-teman. Sehingga kita harus menyelesaikannya dengan waktu yang singkat ya, kecuali jika kita melakukan pengecatan di dalam ruangan yang tertutup ya, atau ruangan spray booth yang sudah layak ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui juga ya. Setelah kita selesai melakukan clear coat pada rope, bisa kita melanjutkan clear coat pada body yang lain ya. Untuk pengaplikasian clear coat hanya 2 layer ya teman-teman, atau 2 lapis ya, karena kita menggunakan spray gun HPLP yang notabene volumenya tinggi ya teman-teman. Kenapa kita hanya melakukannya sebanyak 2 lapis? Karena spray gun HPLP akan menyemburkan cat atau akan menyemburkan clear coat yang lebih besar ya teman-teman. Satu layernya HPLP ini bisa 2 layernya spray gun konvensional ya, jika dibandingkan dengan spray gun konvensional ya. Jadi dengan menggunakan HPLP seperti ini, kita hanya butuh 2 layer saja ya. Dengan 2 layer itu sudah cukup tebal ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan spray gun konvensional 2 layer HPLP, maka akan setara 4 layer konvensional ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk jeda interval clear coat bagian rope itu tidak terlalu lama ya teman-teman, karena posisi rope di bawah ya, atau tiduran ya, sehingga kita tidak takut akan dilewer ataupun turun ya clear coatnya ya. Selain itu juga kita mempersingkat waktu agar clear coat lapis pertama tidak tertimpa oleh debu ya, atau partikel-partikel yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jika lapis pertama itu tertimpa, maka kita sangat sulit untuk melanjutkan lapis kedua ya, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan masuk ke dalam clear coat ya, sehingga tidak bisa kita poles ataupun kita bersihkan lagi ya. Jadi dengan mempersingkat waktu, kita bisa mengejar timingnya agar selesai dengan waktu yang cepat juga ya. Dengan demikian kita tidak takut akan tertimpa debu ataupun partikel-partikel yang terbawa anginnya. Untuk jeda clear coat pada rope, setengahnya tidak ada jeda ya. Begitu selesai clear coat pada lapis pertama, langsung kita timpa pada lapis kedua ya. Jadi tidak ada flash off ya antara clear coat 1 dan clear coat 2 ya.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki clear coat tahap kedua pada bodi bagian bawah ya teman-teman. Dan untuk bodi bagian bawah kita jeda interval hanya 5 menit saja ya, karena setelah kita clear layer pertama keliling bodi itu sudah memakan waktu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya, sehingga kita hanya menjeda setelah selesai lapis pertama itu cuman 5 menit ya teman-teman. Dengan demikian kurang lebih jeda interval antara lapis pertama dan lapis kedua 15 sampai 20 menit ya. Itu jeda yang ideal ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, proses clear code sudah selesai. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video kami sampai selesai, kami ucapkan terima kasih. Semoga diberikan kesehatan selalu dan semoga dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.